Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-11 di triwulan ini kita belajar tentang misi kepada yang belum dijangkau, bagian yang kedua. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema seperti ini. Yang pertama di sini, Kejadian 3 ayat yang ke-9, yaitu pada mulanya Tuhan yang penuh dengan kasih menjangkau, mencari yang hilang, yaitu Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa untuk diselamatkan. Dan dalam sejarah perjalanan dunia ini Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh dengan kasih, mencari, menyelamatkan yang hilang, menjangkau mereka, sampai dengan titik terakhir di sini, yaitu di zaman akhir, dalam Wahyu pasal 14 ayat 6-12, pekabaran 3 malaikat, bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh dengan kasih, di sana tetap selalu berusaha mencari dan menyelamatkan yang hilang, supaya mereka diselamatkan. Nah, kemudian di bagian ini, di tengah-tengah ini, maka kita akan melihat tentang kehidupan dari Yesus ketika menjadi manusia. Bagaimana kehidupan Yesus dicatat dalam buku Injil juga melakukan hal yang sama. Mencari yang hilang, menjangkau mereka untuk menyelamatkan. Artinya menjalankan misi. Nah, kita lihat tentang Yesus dalam Matius 15 ayat 21. Dikatakan di sana Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini 2 kota pelabuhan di luar Israel. Mereka bukan orang Israel, mereka bukan orang Yahudi, atau istilahnya mereka bukan umat Tuhan. Tapi kenapa Yesus pergi ke sana? Yesus ingin menjangkau mereka. Yesus ingin menyampaikan pekabaran misi. Dan Yesus ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana caranya menjangkau bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tapi orang-orang di luar Yahudi, mereka juga harus dijangkau dalam misi ini, supaya mereka diselamatkan. Kemudian dalam Matius 15 ayat 22-28, dan Markus 7 ayat 24-30, ini 2 cerita yang sama tapi dengan versi yang berbeda, yaitu tentang seorang perempuan Kanaan, ini di Tirus dan Sidon, yang anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Yesus meminta pertolongan. Dan kita lihat di sana jawaban Yesus itu sepertinya dingin. Yesus ingin memberitahukan inilah cara orang Yahudi memperlakukan orang non-Yahudi. Tapi ujungnya Yesus kasih tahu bahwa harus dijangkau, harus diselamatkan. Tidak boleh seperti itu. Maka Yesus menjangkau, menyelamatkan perempuan ini dan menyembuhkan anaknya. Kemudian dalam Matius 9 ayat 35-38, Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa untuk apa? Mengajar dan memberitakan Injil. Artinya, menjangkau itu bukan hanya kalangan kota saja, tapi desa juga. Bukan hanya desa saja, tapi kota juga. Jadi Yesus menjangkau orang-orang yang ada di kota dan orang-orang yang ada di desa sebagai misinya untuk menyelamatkan mereka. Kemudian dalam Lukas 19 ayat 41, Yesus menangisi kota Yerusalem. Kenapa? Yesus tahu kota Yerusalem akan dibinasakan. Yesus sangat mengasihi kota Yerusalem. Kemudian dalam Matius 4 ayat 23-25, Yesus berkeliling di seluruh Galilea, sehingga pada waktu Yesus berkeliling menyampaikan pekabaran Injil, di sana datang orang-orang dari Galilea, tapi juga dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, bahkan dari seberang Yordan. Artinya, pekabaran misi Yesus pada waktu itu bukan hanya untuk orang Galilea, tapi itu juga untuk orang-orang di luar Galilea. Kemudian dalam Kisah 10 ayat 34 dan 35, cerita tentang Petrus yang pada waktu itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk memakan binatang-binatang haram. Tapi intinya di sana adalah di dalam Kisah 10 ayat 34 dan 35, ketika aku sekarang tahu bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, mereka berkenan kepada Tuhan. Artinya, Tuhan tidak membedakan orang, baik orang Yahudi, non-Yahudi, semuanya sama, punya kesempatan yang sama untuk dimenangkan, diselamatkan, dijangkau, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Inilah yang kita dapatkan dari kehidupan Yesus, bahwa Yesus juga menjalankan misi yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kalau dilihat di dalam menjangkau orang-orang ini? Kalau bukan bangsa, suku, dan agama, jadi apa yang mau dilihat menjadi standarnya? Nah, di dalam Matius 8 ayat 10 dan 13, ini cerita tentang perwira yang bukan orang Yahudi yang datang kepada Yesus meminta pertolongan supaya hambanya disembuhkan. Yesus katakan dia punya iman, meskipun bukan orang Yahudi, sehingga Yesus melihat dari iman perwira kafir ini. Nah, kemudian dalam Matius 9 ayat 2, Yesus juga melihat iman dari 4 sahabat yang membawa sahabatnya yang lumpuh datang kepada Yesus pada waktu Yesus mengajar di dalam sebuah rumah. Nah, begitu juga dengan dalam Matius 5 ayat 22 dan 2-28. Perempuan Kanaan ini, imannya yang dilihat. Jadi ini soal iman, bukan dari suku mana, bangsa mana, agama mana. Tapi kalau mereka punya iman, percaya kepada Yesus, mereka juga diselamatkan. Itulah sebabnya tugas kita. Kita harus mencari yang hilang.
menjangkau mereka. Kita tidak tahu bahwa di luar sana, di luar agama kita, di luar suku kita, bangsa kita, ada orang-orang yang punya iman dan percaya mereka akan menyambut ketika kita menyampaikan kebenaran ini. Jadi tugas kita mengabarkan pekabaran misi kepada setiap orang dalam suku, bangsa, dalam agama apapun. Nah, bagaimana caranya? Dalam Matius 9 ayat 38, Yesus memberitahukan berdoa. Kata-katanya di sana adalah minta kepada Bapa, berdoa supaya kita diberikan motif di dalam hati untuk seperti Yesus yang punya beban di dalam menjangkau setiap jiwa untuk diselamatkan dan dimenangkan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.